dari kota terbaik di Indonesia. Kota dengan catatan sejarah perjuangan dan nuansa kepahlawanan. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Sumarhadi dari SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 30 November tahun 2020, akan melakukan rekaman video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan tahun 2020 dari Universitas Negeri Surabaya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, kita masih diberikan kenikmatan untuk belajar bersama kembali. Sebelum kita memulai belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dulu. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Bersikap tertib, sikap berdoa, berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih kepada Mas Askar yang sudah memimpin berdoa. Baik, sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Tetap dijaga protokol kesehatannya ya, biasakan untuk cuci tangan, memakai masker ketika keluar dan jaga jarak ya dengan orang lain. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar tatap muka di sekolah ya. Amin. Nah, baik anak-anak sekalian, Ustadz absen dulu ya dari kehadiran ini. Kalau dilihat dari jumlah semuanya ya baru 18 yang hadir. Semoga teman-teman kalian yang belum gabung pada Zoom hari ini bisa mengikuti nanti ya. Suaranya Ustadz terdengar dengan jelas atau tidak? Jelas. Gambarnya terlihat Terlihat. Baik ya. Nah, nanti kalian juga melakukan presensi di LMS ya. Di LMS sudah Ustadz siapkan presensinya. Nah, silahkan nanti kalian isi presensi di LMS sehingga nanti rekapan kehadiran kalian bisa Ustadz dapatkan. Nah, baik, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu wajib nasional ya untuk menambah semangat belajar kita pada pagi hari ini. Apa lagu yang akan kita nyanyikan? Kita lihat bersama dan kita menyanyikan bersama. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, ayo maju, ayo maju. Baik, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti untuk menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila ya. Semoga bisa menambah semangat kita dalam belajar karena
pejuang-pejuang kemerdekaan dulu juga semangatnya menggebu-gebu gitu ya, sehingga negara Indonesia ini bisa merdeka ya, diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan terdahulu. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa saja? Ada yang masih ingat? Sistem peredaran darah. Ya, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia. Apa saja, Mas? Organ-organnya, Organ-organnya. Terus apa lagi? komponen-komponen darah, Oke, komponen-komponen darah. Baik, di mana komponen-komponen darah manusia itu ada apa saja? plasma darah, Plasma darah. Terus sel darah merah, ya. sel darah putih, Oh, satu lagi apa? keping darah, Iya. trombosit. Ya, betul ya, betul sekali. Itu komponen-komponen darah manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu organ peredaran darah. Ya, organ sistem peredaran darah manusia. Yaitu ada apa saja? Jantung, Jantung. Terus apa lagi? Pembuluh darah. Jadi organ pada sistem peredaran darah manusia itu ada jantung sama pembuluh darah manusia. Jantung itu dibagi menjadi berapa ruang? 4. Empat. Apa saja, Mas Galvin? Bilik kanan, bilik kiri, terus serambi kanan, serambi kanan, Ya, serambi kiri. betul ya. Bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan dan serambi kiri. Nah, kemudian ada juga pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada berapa macam? Dua. Apa saja, Mas? arteri dan vena, Arteri dan vena. Ada lagi tidak? kapiler. Iya, betul, Mas Dayan ya. Jadi pembuluh darah pada manusia itu ada arteri, ada vena dan kapiler. Dari komponen-komponen ini kemudian organ-organ ini yang menyusun sistem peredaran darah pada tubuh kita ya, pada manusia. Coba kita perhatikan video berikut. Nah, ini adalah video apa? Jantung ya, dentakan jantung. Coba tangan kalian masing-masing kalian letakkan pada dada kalian masing-masing. Sebelah mana? Sebelah kiri. Kemudian dirasakan. Apakah ada detakannya? Ada tidak? Ada. Ya kan? Nah, coba sekarang kalian letakkan ya telunjuk jari kalian ke dalam lengan pergelangan tangan kalian. Kalian rasakan. Ada detakannya tidak? Ada. Oke. Nah, sekarang coba kalian letakkan jari kalian sekarang di leher. Terasa detakannya? Rasa. Oke, Rasa. Detakan atau denyutan yang kalian rasakan di pergelangan tangan, di leher, itu apakah ada hubungannya dengan video tadi? Ada. Apa, Mas, kok ada itu? Kira-kira apa? Sama dengan detakan jantung. Sama dengan detakan jantung. Iya, bagus ya. Detakan jantung yang ada di dalam jantung kita, kemudian detakan yang ada pada nadi pergelangan kita gitu ya, ataupun pada nadi yang ada di leher kita, itu adalah sama dengan detakan atau denyutan jantung yang ada di dalam tubuh kita. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang frekuensi denyut jantung dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Dengan mempelajari frekuensi denyut jantung ini, kita akan tahu apakah denyutan atau detakan jantung kita itu normal atau tidak. Ketika normal berarti jantung kita itu sehat, tidak sakit. Tetapi kalau denyutan atau detakan jantung kita itu tidak normal, berarti ada penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, melalui studi pustaka dan dilanjutkan dengan diskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dan faktor yang mempengaruhi
frekuensi denyut jantung manusia dengan benar. Nah, kemudian melalui studi pustaka, diskusi dan percobaan, jadi nanti kalian akan melakukan percobaan. Percobaannya dengan siapa? Cukup dengan anggota keluarga kalian. Nah, nanti di video dikirimkan melalui WA group dan melalui LMS sekolah. Jadi dengan percobaan ini diharapkan kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung manusia dengan benar. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung itu ada apa saja? Itu bisa kalian dapatkan setelah kalian melakukan percobaan. Nah, kemudian melalui studi pustaka dan dilanjutkan dengan diskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah manusia dengan benar. Kemudian melalui studi pustaka dan dilanjutkan dengan diskusi, peserta didik dapat menganalisis gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah dan mengatasinya. Nah, yang terakhir nanti kalian melakukan presentasi sehingga dapat menyajikan hasil percobaan tentang pengaruh jenis dan intensitas aktivitas serta jenis kelamin dengan frekuensi denyut jantung manusia dengan Nah, sebelum memasuki pelajaran, kita akan melakukan pretest, tes pengetahuan awal. Nah, silahkan ini kalian jawab. Seorang siswa menemukan grafik seperti gambar di samping. Nah, perhatikan grafiknya. Grafik jumlah denyut nadi per menit, ada jumlah detakan per menit, sama ini jenis aktivitasnya. Soalnya, berdasarkan grafik tersebut, pernyataan yang paling tepat adalah titik. Jawabannya D. Ada yang lain? D. D. Alasannya apa menjawab D? Semakin berat jenis aktivitas dan semakin lama intensitasnya, maka frekuensi denyut nadi juga semakin banyak. Oke, bagus ya. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama kita lihat, ini adalah gambar apa? Orang berlari. Orang berlari. Gambar berikutnya, ini gambar apa? Orang santai. Tadi. Oke, Duduk. orang santai ya. Dan yang terakhir, nah gambar apa? Orang jogging. Ya, jogging berolahraga. Tapi perempuan, jenis kelaminnya perempuan, sedangkan tadi yang pertama jenisnya laki. Nah, pertanyaan apa yang dapat kalian rumuskan dari gambar-gambar yang Ustadz sajikan ini terkait dengan frekuensi denyut jantung? Apakah kegiatan mempengaruhi jantung? Oke, bagus. Ya. Apakah jenis kegiatan mempengaruhi denyut jantung? Tadi dari Mas Alif Aska. Ada lagi? Apakah jenis kelamin memengaruhi denyut jantung? Oke, bagus. Terima kasih Mas Dayan. Baik ya anak-anak sekalian. Nah, nanti jawaban-jawaban itu akan kalian dapatkan ketika kalian melakukan percobaan. Ya. Tetapi sebelumnya kita saksikan dulu video-video berikut ini ya, yang kaitannya dengan frekuensi denyut jantung kita. Yang pertama, Ini Arya Permana yang kami temui 2 bulan lalu. Tak pakai baju, apalagi sepatu. Hanya selembar sarung yang sanggup membalut sebagian tubuhnya yang berbobot hampir 200 kg. Ya. Nah, ketika jantungnya ini banyak lemaknya, apakah nanti kan frekuensi denyut jantungnya apakah sama dengan yang tidak gemuk? Nah, ini kan berarti masalah yang nanti kalian bisa pecahkan. Ini adalah contoh operasi mengangkat lemak di area jantung manusia. Ya. Bisa kalian lihat. This patient suffer from Jadi lemak-lemak itu obesity and GERD. Adanya lemak You yang can see ada the pada wide, jantung itu hiatus. sesungguhnya akan mempengaruhi We make an opening frekuensi denyut in the jantung parts of seorang placida. manusia. Nah, maka nanti pada materi penyakit atau kelainan sistem peredaran darah manusia ya, dan upaya untuk mengatasinya, yaitu salah satunya menjaga berat badan supaya tetap ideal. Nah, kemudian
video yang terakhir, yaitu tentang penyakit ini. Tentang jantung koroner. Penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini gangguan fungsi dari jantung akibat otot jantung ini mengalami kekurangan darah. Kekurangan darah ini oleh karena penyempitan dan kekakuan daripada pembuluh darah yang menuju dan yang ada di dalam jantung. Ini adalah penyakit jantung koroner. Ditandai dengan apa? Suatu penyempitan atau kekakuan pembuluh darah jantung. Ditandai dengan nyeri dada. Nyeri dada ini sifatnya nyeri dada yang sebelah kiri. Sifatnya intermiten atau sifatnya terus-menerus. Nyeri dadanya ini adalah lamanya 15 menit. Atau bisa intensnya 5 menit, nanti berlanjut lagi 5 menit lagi. Ini yang perlu di-warning. Diikuti juga dengan sesak nafas. Jadi nafasnya irama tidak beratur. Sudah sesak nafas, keringat dingin. Tangannya anyep, kakinya juga anyep ataupun dingin. Kalau sudah dibawa ke rumah sakit akan dilakukan pemeriksaan rekam daripada jantung. Rekam EKG, elektrokardiografinya akan menunjukkan suatu gambaran, oh ini ada serangan atau infak pada jantung. Faktor risikonya apa saja? Nah, itu tentang penyakit jantung koroner. Nah, sehingga nanti kita bisa menganalisis lebih jauh tentang penyakit-penyakit yang ada pada sistem peredaran darah manusia. Nah, ini Ustadz sajikan tentang tabel denyut jantung normal berdasarkan usia. Dari tabel ini kita bisa melihat denyut jantung dari usia bayi baru lahir sampai dia dewasa. Kalau kita lihat frekuensi denyutnya itu semakin sedikit, ya kan? Bagaimana aktivitas kita untuk pada pertemuan kali ini? Nah, silahkan kalian nanti melakukan aktivitas sesuai dengan LKPD yang sudah Ustadz sajikan di LMS. Nah, LKPD-nya seperti apa? LKPD-nya seperti ini. Jadi di LKPD ini kita akan menghitung frekuensi denyut jantung dan penyakit atau kelainan dalam sistem peredaran darah manusia. Tujuan dari pengerjaan LKPD ini adalah supaya kalian bisa menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung dan penyakit atau kelainan dalam sistem peredaran darah manusia. Alat bahannya ada apa saja? Ya, ada alat tulis tentunya, kemudian stopwatch. Stopwatch ini bisa kalian ganti dengan jam dinding, jam tangan, atau stopwatch yang ada di HP. Kemudian ada kursi, anggota keluarga minimal 2 orang. Jadi nanti kalian lakukan kegiatan ini dengan bantuan anggota keluarga kalian. Nah, ketika kalian melakukan kegiatan ini, tentunya kalian harus melakukan dengan cermat supaya tidak salah menghitungnya. Nah, kemudian setelah kalian dapatkan datanya, kalian masukkan ke dalam tabelnya. Nah, ketika duduk tenang nanti berapa, ketika berjalan santai itu berapa, berlari kecil itu didapatkan denyutannya berapa kali. Nah, ini kalian tulis di sini semuanya. Nah, kemudian kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ustadz sajikan di dalam LKPD ini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, bisa dikerjakan ya. Silahkan kalian kerjakan dengan meminta bantuan saudara kalian yang ada di rumah. Dan setelah kalian mengerjakan, nanti kalian jangan lupa untuk berdiskusi. Diskusinya di mana? Diskusinya melalui LMS yang sudah Ustadz siapkan. Ataupun bisa juga kalian berdiskusi menggunakan grup WA yang ada di kelas kita, ya. Jadi kalian lakukan diskusi tersebut. Nah, kemudian dari data hasil diskusi kalian sajikan di dalam LKPD-nya, dan nanti perwakilan dari kelompok untuk melakukan presentasi, ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa ya. Nah, kalau bisa silahkan dikerjakan.
Baik anak-anak sekalian, kita kembali lagi ke Zoom ini. Kita akan melakukan presentasi ya. Dari kelompoknya siapa dulu yang mau presentasi? Saya. Oke, baik ya, kelompoknya Mas Dayan. Nah, silahkan bisa dimulai presentasinya dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayan Wahyu Rashid ingin mempresentasikan hasil tugas saya. Berdasarkan hasil percobaan yang saya lakukan, jenis dan intensitas aktivitas duduk tenang untuk laki-laki 1 menit 68, 2 menit 68, dan yang perempuan 1 menit 75, 2 menit 75. Berjalan santai 1 menit untuk yang laki-laki 78, untuk yang 2 menit 84, untuk yang perempuan 1 menit 85, 2 menit 90. Berlari kecil 1 menit untuk yang laki-laki 90 dan 2 menit 95. Untuk yang perempuan 1 menit 95 dan 2 menit 105. Data ini saya peroleh untuk yang laki-laki hasil percobaan dari kakak saya dan untuk yang perempuan hasil dari adik saya. Pertanyaan nomor 1, mengapa kita dapat menghitung denyut jantung dengan cara menghitung denyut nadi? Apakah frekuensi denyut jantung sama dengan denyut nadi? Jawabannya adalah iya, benar. Denyut nadi adalah berapa kali arteri atau pembuluh darah bersih mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap detak jantung. Jumlah denyut nadi sama dengan detak jantung. Ini karena kontraksi jantung menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut nadi di arteri. Mengukur denyut nadi sama artinya dengan mengukur denyut jantung. Pertanyaan nomor 2, pada saat duduk tenang, manakah yang lebih tinggi frekuensi denyut jantung, laki-laki atau perempuan? Menurutmu mengapa demikian? Perempuan, karena dalam posisi normal, perempuan memiliki frekuensi lebih banyak daripada denyut nadi laki-laki. Pertanyaan nomor 3, manakah di antara kegiatan berjalan selama 1 menit dan berlari selama 1 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Mengapa demikian? Berlari selama 1 menit karena aktivitas mempengaruhi jumlah denyut nadi. Semakin tinggi aktivitas yang dilakukan, semakin tinggi pula frekuensi denyut nadinya. Pertanyaan nomor 4, manakah di antara kegiatan berlari selama 1 menit dan berlari selama 2 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Mengapa demikian? Jawabannya adalah berlari 2 menit karena aktivitas mempengaruhi jumlah denyut nadi. Semakin tinggi aktivitas yang dilakukan, semakin tinggi pula frekuensi denyut nadinya. Pertanyaan nomor 5, menurutmu apakah jenis kelamin, jenis dan intensitas dalam beraktivitas mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Jelaskan. Ia mempengaruhi jenis kelamin, jenis aktivitas dan intensitas mempengaruhi frekuensi atau jumlah denyut nadi. Jenis kelamin perempuan memiliki frekuensi denyut nadi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Aktivitas yang berat dan intensitas yang lama juga akan meningkatkan frekuensi denyut nadi. Pertanyaan nomor 6, coba kalian cari tahu melalui referensi buku atau internet, penyakit atau kelainan apa saja yang dapat menyerang sistem peredaran darah manusia. Berikan penjelasannya, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Contohnya adalah anemia adalah kekurangan sel darah merah. Thalassemia adalah sel darah merah tidak mampu mengikat hemoglobin. Sklerosis adalah penyumbatan pembuluh darah akibat zat lemak atau zat kapur. Hemofilia adalah darah sukar membeku. Upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah antara lain, yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Kedua, menjaga pola makan sehari-hari. Ketiga, menghindari minuman beralkohol. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Kelima, menghindari stres berlebih. Dan yang keenam, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Berdasarkan pencobaan yang telah kalian lakukan, apa yang dapat kalian simpulkan? Kesimpulan dari hasil percobaan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa frekuensi denyut nadi dipengaruhi oleh jenis kelamin, jenis aktivitas, dan intensitas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Dayan. Kita beri aplaus untuk kelompoknya Mas Dayan ya, sama-sama. Untuk materi berikutnya yaitu tentang penyakit dan kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Dari gambar-gambar ini bisa kita lihat ya,
kira-kira gambar yang pertama itu tentang apa ini? Anemia. Iya, betul, anemia ya, yaitu kekurangan sel darah merah. Nah, kemudian kalau gambar yang kedua ini apa ini? Jantung. Iya, betul, jantung koroner ya, yaitu penyempitan pembuluh pada jantung. Nah, yang ketiga apa ini? Stroke. Ya, stroke, betul ya. Nah, jadi ada penyempitan pembuluh darah ke otak ya, bahkan bisa sampai pecahnya pembuluh darah. Dan yang terakhir ini yaitu apa, penyakit apa? Varises. Iya, varises. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah materi pada pertemuan kali ini sudah kalian pelajari semuanya, sudah kalian lakukan mengerjakan LKPD, diskusi dan presentasi. Sampai di sini apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Tidak. Ya. Alhamdulillah sudah paham semua ya? Sudah. Alhamdulillah ya. Baik, kalau sudah paham semua, baik, siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Dipersilahkan. Saya Us. Oke, Ya. silahkan Mas Askar. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, denyut nadi sama dengan denyut jantung. Setelah itu yang kedua, frekuensi denyut nadi atau jantung dipengaruhi oleh jenis kelamin, jenis aktivitas, dan intensitas aktivitasnya. Setelah itu yang ketiga, perempuan memiliki frekuensi denyut nadi yang lebih besar dibanding laki-laki. Yang keempat, semakin berat aktivitas dan semakin lama intensitasnya, maka frekuensi denyut nadi juga semakin banyak. Setelah itu yang kelima, penyakit atau kelainan dalam sistem peredaran darah manusia antara lain jantung koroner, anemia, leukemia, sklerosis, thalassemia, hemofilia, hipertensi, varises, dan wasir. Setelah itu, upaya untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah antara lain olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan, menghindari minuman beralkohol, dan menghentikan kebiasaan merokok, serta menghindari stres dan menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Baik, terima kasih kepada Mas Askar yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini ya. Jadi memang betul ya tadi yang sudah disampaikan bahwa frekuensi denyut jantung itu tergantung dari jenis kelaminnya, jenis aktivitasnya, dan intensitas aktivitas yang dilakukan. Ya, semakin banyak ya intensitasnya atau semakin banyak waktu yang dilakukan untuk melakukan aktivitas, maka denyut jantung itu juga akan semakin banyak. Selain faktor-faktor di sini yang sudah kalian lakukan tadi, melakukan percobaan ya, sesungguhnya masih ada faktor-faktor lain yang bisa kalian teliti nanti. Nah, silahkan nanti coba kalian melakukan percobaan mandiri. Misalkan antara orang yang gemuk dengan orang yang kurus itu apakah denyut jantungnya sama atau tidak gitu ya. Nah, itu bisa kalian lakukan percobaan mandiri. Baik anak-anak sekalian ya, untuk pertemuan kali ini Ustadz cukupkan. Nah, sekarang ada latihan soal. Dari latihan soal ini kira-kira jawabannya apa? B. Oke, B ya. Nah, betul ya, jawabannya B. Nah, untuk evaluasi selanjutnya Ustadz sudah menyiapkan di LMS ya. Jadi di LMS itu sudah Ustadz siapkan evaluasi. Nah, nanti kalian kerjakan di LMS secara langsung ya. Soalnya pilihan ganda ada 5 soal, kalian kerjakan. Nah, nanti Ustadz kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan. Nah, dan nanti nilainya bisa Ustadz ambil dan Ustadz umumkan kepada kalian semua. Oke ya, silahkan dikerjakan dari sekarang. Oke, sudah selesai ya mengerjakan evaluasinya. Baik, nah ini Ustadz akan
download dulu hasil evaluasi kalian di LMS sekolah. Kita download. Baik, nah ini hasilnya ya. Ustadz lihat, alhamdulillah ya kalian sudah tuntas semuanya ini. Dari 5 soal ini rata-rata kalian sudah bisa mengerjakan semuanya, tidak ada yang salah dan bisa mendapatkan nilai di atas KKM semua ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah kalian sudah tuntas berarti dalam memahami materi yang Ustadz ajarkan pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum Ustadz akhiri, jangan lupa kalian kerjakan untuk penilaian diri, sikap spiritual dan sikap sosial yang sudah Ustadz sajikan di LMS. Sekarang kita melakukan refleksi. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan, menyedihkan, atau bagaimana? Menyenangkan sekali. Menyenangkan, menyenangkan. Menyenangkan. Oke, alhamdulillah ya. Baik, jadi materi yang kita sudah pelajari pada pertemuan kali ini mudah-mudahan nanti ada manfaatnya sehingga bisa kita ambil dan kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan berikutnya, karena kita nanti sudah memasuki penilaian akhir semester, maka silahkan nanti kalian pelajari kembali materi dari bab 1 sampai bab terakhir ini, sehingga ketika mengerjakan soal penilaian akhir semester kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini. Silahkan kepada ketua kelas bisa menyiapkan untuk berdoa. Dipersilahkan. Bersikap tertib, sikap berdoa, berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih kepada Mas Askar yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga pertemuan kita pada hari ini membawa manfaat, membawa barokah untuk kita semuanya. Ustadz akhiri untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker ketika keluar, jaga jarak dan sering mencuci tangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.